Jadwal investor tolong di pin juga ya, dear team, tolong di pin juga. Oke. Ya, aku start dari IHSG dulu. Loading. Nah, ini US stocks ya, US stocks-nya turun nih. Oke, IHSG-nya bentuknya gimana? Tidak ada perubahan, masih bentuknya rising wedges ya. Jadi masih rising wedges aja IHSG-nya. Dan didorong oleh kemarin sih saham-saham yang bukan big cap sih sebenarnya gitu. Dan terus buat hari ini yang ngedorong pergerakan ada saham MTEK dan SCMA. Terus ada yang aktif juga BRPT, Excel dan Bumi. Nanti kita akan bahas saham-saham itu. Saham perbankan digital BBYB Agro itu juga aktif ya, ada AISA, MBMA juga aktif. Aku mau update dulu soal kondisi makro sedikit, abis itu aku akan bahas saham-saham tersebut ya. Oke, jadi yang pertama aku mau bahas tentang data inflasi China. Nah, data inflasi China ini masih lemah karena deflasi teman-teman. Jadi pemerintah dan juga Bank Sentral China ini masih punya ruang untuk ngasih stimulus dan juga bisa menurunkan suku bunga gitu. Oke. Data CPI-nya masih naik, Consumer Price Index naik sedikit, terus kemudian Producer Price Index inflasi di tingkat produsen itu juga deflasi malahan ya, dari minus 2,1% jadi minus 2,2%. Kesimpulannya ekonomi China itu masih belum pulih sepenuhnya ya, karena dihantui oleh deflasi, dan ini menandakan ada ruang stimulus besar dari pemerintah dan dari Bank of China bisa nurunin suku bunga gitu ya, seperti yang aku bilang tadi. Terus penjualan retail di Indonesia itu naik dikit dari 3,7% sampai 4,3%. Artinya konsumsi masyarakat itu masih ekspansif dan ada daya beli yang terjaga gitu ya. Jadi ini di akhir tahun akan ada musim liburan juga, jadi ada kemungkinan akan naik lagi sedikit lagi gitu. Nah, terus ada kesepakatan dagang Indonesia Amerika tuh beresiko gagal. Kenapa? Karena isu komitmen, tapi pemerintah masih memastikan negosiasi masih berjalan dan targetnya masih tetap mencari deal yang sama-sama menguntungkan gitu ya. Terus kemudian ada kabar juga dari dari Bursa Efek Indonesia yang siap melakukan demutualisasi 2026 gitu ya. Saat ini dalam tahap finalisasi. Apa itu demutualisasi? Demutualisasi ini artinya perubahan struktur Bursa Efek Indonesia yang tadinya dimiliki hanya untuk perusahaan sekuritas atau anggota bursa aja, bisa menjadi dimiliki oleh perusahaan yang dimiliki oleh publik gitu. Nah, artinya apa? Artinya keanggotaan dan kepemilikan Bursa Efek Indonesia bakalan dipisahin gitu. Tujuannya sih mengurangi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola gitu ya. Oke, jadi ya kita lihat aja nanti efeknya gimana. Terus kemudian ada kebijakan terbaru, update terbaru soal kebijakan non-cancellation period. Bursa juga akan menetapkan kebijakan non-cancellation period atau NCP next week. Apa itu? Investor nggak bisa mengubah atau membatalkan order saat pre-opening dan pre-closing market, tapi masih bisa masukin pesanan baru gitu ya. Terus supaya meminimalisir manipulasi saham. Nah, bicara soal saham nih, yang paling rame dibahas adalah saham Bum Bum. Oke, mari kita langsung aja bahas Bum Bum. Aku tahu kalian pengen banget dibahas saham Bum Bum, dan waktunya sini aku live juga nggak begitu lama ya, karena aku masih ada urusan keluarga gitu ya. Jadi kita mau lihat untuk saham Bum Bum. Hari ini Bum Bum naik 19%. Dan M-Trade masih ada yang jangka menengah ya. Kalau yang jangka pendek kemarin memang sempat ada review sell. Kenapa? Karena sempat ada reversal di intraday, balik arah di intraday, ada ekor tinggi di intraday. Nah, jadi ada profit taking di jangka pendek. Tapi kalau yang jangka menengah kita masih ngehold, makanya tradingnya ada jangka menengah juga ya guys ya. Mungkin diantara kalian ada yang BT juga nih, wah nggak dapat Bum Bum nih gitu. Oke. Tenang aja guys, market buka terus kok ya. Nanti akan ada kesempatan yang lainnya. Jangan terburu-buru, santai aja. Jadi
Ini Bumbum di M-Trade menjadi salah satu multi bagger kita. Tidak hanya ENRG dari grup Bakri yang ngasih cuan buat M-Trade, ada Bumbum 111% dan 154%. Saham ini berkesan buat saya karena memberikan pelajaran buat saya di tahun 2008 waktu itu, membuat saya menjadi sangat membumi. Portfolio saya juga waktu itu sangat membumi. Nah, M-Trade waktu call Bumbum itu bukan pas naik-naik ya. Jadi waktu itu pas lagi retrace dan bahkan sempat dapat bottom di 21 Oktober. Makanya bisa dapat sampai 154%, 154%. Mantap kan ya. Nah, kesimpulannya sekarang udah agak tinggi guys, jangan dikejar, wait and see dulu aja. Bumbum ini dikabarkan bakalan potensi masuk MSCI untuk review indeks Februari 2026 mendatang guys. Bentar ya, ngambil minyak sinyong-nyong dulu. Oke, jadi Bumbum ini bakalan bisa masuk MSCI di Februari 2026 nanti gitu. Jadi beneran nggak sih Bumbum ini bisa masuk ke MSCI? Full untuk market cap-nya, untuk kategori full market cap, batasan masuk MSCI itu 2,76 miliar US dollar atau sekitar 46,03 triliun, sedangkan Bumbum ini 123,28 triliun. Nah, terus untuk free float cap-nya disyaratkan 23,01 triliun, itu 1,38 miliar US dollar. Jadi Bumbum ini sekarang udah 38,55 triliun, udah memenuhi kriteria juga. Nah, terus kalau syarat annualized traded value ratio atau ATVR-nya itu batasan masuk MSCI-nya lebih dari 15%, ya, sedangkan ATVR untuk trailing 12 months-nya Bumbum 12,3%, sedangkan ATVR-nya 1 tahun 4,4%. Jadi persyaratannya hampir memenuhi persyaratan ya. Jadi mungkin cuman yang annualized traded value ratio-nya aja. Jadi buat meningkatkan nilai transaksi tahunannya aja yang disyaratkan di sini gitu. Cuman kekurangan itu aja sedikit gitu. Jadi Bumbum ini harus meningkatkan likuiditasnya atau value nilai transaksinya di market supaya bisa masuk MSCI. Nah, itu bisa melalui upaya stabilitas harga saham, nambah free float, atau perbaikan kinerja perusahaan gitu. Nah, jadi intinya sih tinggal nambah activity di market aja, dan kalau memang ditarget untuk masuk ke MSCI ya berarti ada kemungkinan Bumbum ini bakalan jadi lebih aktif ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman, ini berarti masih ada potensi naik, cuman kalau mau beli tunggu retracement mungkin sekitaran 284 buat yang belum punya. Kalau yang belum punya udah nggak usah nyesel ya, santai aja, market buka terus, peluang akan ada terus teman-teman, jangan terburu-buru. Belajar dulu bersama dengan M-Trade, ada M-Trade Start, ada Invest Start. Untuk trading teman-teman di MTRADE START, tapi acaranya masih lama ya, 10 Januari. Masih lama, jadi kalian kalau mau join M-Trade ya, kalau mau dapat promosi itu sih masih nunggu 10 Januari. By the way, cepat sih waktu berjalan. Ada Investart juga, Investart belajar investing di M saya, EMVESTART. Kalau Investart kayaknya this week tanggal 12. Oke, mari kita lihat untuk saham MTech ya. Menjelang IPO Superbank atau Supa, kebayangnya ini kan lapar ya, belum makan, jadi kebayangnya Supa Sup gitu. Lapar. Ya, MTech ini ya. Jadi ini merupakan hari pertama penawaran umum Supa di harga 635 per lembar saham. Dengan begitu Supa berpotensi meroleh dana 2,8 triliun gitu ya. Jadi ini MTech apa hubungannya dengan Supa? Jadi setelah IPO nanti MTech bakalan jadi pemegang saham majority-nya Supa 27,07% melalui anak usahanya PT Elang Media Visitama. Ya, bisa jadi kenaikan harga saham MTech merespon dari hype-nya IPO Supa. Hari ini breakout guys. Breakout ya, jadi apakah ini akan menjadi awal dari multi bagger atau enggak, kita nggak pernah tahu. Yang penting kita tradingnya tetap pakai money management, jangan langsung masuk banyak. Jadi kalau turun masih punya modal ya, jadi nggak sampai rugi gede gitu ya. Oke. Terus bank digital juga diuntungkan dengan kalau suku bunga dipangkas. Jadi hari ini bank digital banyak yang berjoget juga, tidak hanya hype Supa ya, tapi hype bank digital juga. Yuk kita lihat beberapa bank digital yang aktif per hari ini. Ada BBYB dan juga ada Arto.
Mari kita lihat BBYB kabarnya gimana. BBYB setelah sempat turun beberapa hari yang lalu, ini naik breakout kencang, turun, ini turun, ini sebenarnya 28 November nggak bisa dibilang normal correction karena jatuhnya volume gede yang di tok-tok yang di detail langsung ke Igoy aku Alan Manderscore official ya. Ya ini karena jatuhnya volume gede. Terus kemudian di sini mantul gitu ya. Jadi ada pantulan sedikit di sini dan pantulan hari ini itu sebenarnya bagus karena menunjukkan bahwa support 428 kuat. Jadi kalau kalian mau buy semakin dekat 428 semakin minim resiko sebenarnya buat BBYB. Ini arahnya masih akan naik tapi resiko fluktuasinya lumayan juga. Tanggal 28 tuh setelah naik kencang di 27 28 bantingannya tuh sekitar 12,5% juga gitu loh. Jadi teman-teman, ini termasuk saya yang high risk, high reward, high risk ya. Nah, M-Trade udah ada dari harga 330 per saat ini cuannya sekitaran level 35% gitu. Untuk jangka menengah, jangka pendek mah udah tek-tok beberapa kali. Tadi ngomongin MTEK, kita mau ngomongin SCMA juga, kelupaan ngebahas SCMA. SCMA-nya belum breakout tapi ini muntup-muntup mau breakout guys. 406 dia nguji di 406 guys. Jadi potensi breakout ini SCMA ini ya dengan hype dari IPO Supa tadi, menyambut IPO Supa. Nah, terus kemudian kita mau lihat juga buat bank digital. Jadi SCMA bisa dipantau ya guys ya, bisa dipantau supportnya dekat di 376. Mari kita lihat bank digital lain yaitu Arto ya. Arto ini lumayan aktif juga tapi patternnya masih bagusan BBYB gitu, masih bagusan BBYB. Jadi wait and see dulu aja guys kalian yang baru trading secara mandiri sendiri. BRPT ini bentuknya kurang lebih mirip-mirip sama kayak chart emas meskipun tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Nah, BRPT hari ini per hari ini breakout dari pattern symmetrical triangle atau big pennantnya dia, dimana ini satu hal yang sangat bagus sekali. Dia berpotensi menguji next resistance 4300. Disclaimer on guys, di saham tidak ada yang namanya kepastian gitu ya. Jadi hari ini kalau kalian ada nyolong start, it's very beautiful. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham XCL. Excel jangka menengah M-Trade ini kebetulan kemarin kita beli breakout. Kalau yang ini kita nggak nyolong start, jadi cuannya baru 15% doang. Wah, 15% baru, keren ya, keren. Jadi Excel ini cuan 15%-an ya, M-Trade cuan 15%. Jadi jangan dikejar, tunggu retracement. Nah, sekarang saham-saham apa yang lagi masih di retracement? Sekaligus aku menjawab pertanyaan kalian. Banyak yang nanya Raja, ENRG, BRMS. Mari kita lihat satu persatu. Raja, ENRG, dan BRMS. Ini pertanyaan dari Wonderlink di like 17 orang teman-temannya. Ya, jadi Raja per hari ini bagaimana kabarnya? Per hari ini Raja turun, patternnya kayak gini, mirip banget kayak pattern saham apa ya, Dewa. Nih, lihat nih, 4 Desember. Tapi aku nggak mau ngomong, tidak mau mengatakan bahwa Dewa habis itu bakalan naik kayak gini karena beresiko. Kita kalau ada pattern kayak gini, ini kita harus hati-hati ya. Jadi kayak Dewa pada tanggal 4 Desember tuh, Raja hari ini kayak Dewa tanggal 4 Desember. Nah, jadi kalau kalian nanya, wah itu si Raja aja habis kayak gitu terus bisa naik lagi, jangan-jangan Dewa bisa naik. Ya boleh saja berspekulasi seperti itu, berpikir seperti itu boleh, tapi tetap harus ada batas ya, toleransi. Kalau misalkan turun terus nggak boleh kayak assume wah dia bakalan naik tuh kayak si Dewa. Kalau breakdown 612 berapa nih, sorry, 6350. Kalau breakdown 6350 cowok aja guys ya. Nggak peduli kalau nanti naik lagi ya, urusan nanti, buy lagi daripada kalian kena prank malah turun terus gitu. Oke, masih bisa digerak, masih bisa naik sih si Dewa itu. Cuman pattern hari ini membuat kita itu lampu kuning, harus berjaga-jaga. Ratu potensi turun sampai 10.500 dan itu justru malah bagus. Turunnya juga masih volume kecil, bagus banget, biarin turun dulu aja supaya kita bisa masuk lagi di harga yang lebih murah gitu ya, yang lebih low risk, bukan murah sih, patternnya lebih low risk aja. Terus tadi Raja, Ratu, ENRG, dan BRMS. Mari kita ke grup Bakri lagi. ENRG dan BRMS bagaimana kabarnya? ENRG ini udah agak ketinggian guys, jangan dikejar.
M-Trade udah cuan ENRG 2 kali, yang 148% udah pernah jualan, sekarang cuan sekitaran 41%. Nah, terus BRMS bagaimana? BRMS ting, ayo BRMS sideways terus ya. Sideways artinya bull dan bear pertarungan 50-50. Mungkin ada yang bilang, pakai chart kayak gini kuno jadul, nggak pakai strategi perbandaran apa lo ya. Ini strategi perbandaran, kamu mau ngelihat supply and demand, caranya pakai kayak gini. Aku dari dahulu, sekarang, dan selamanya pakai ini ya, cuan-cuan aja tuh gitu. Jadi gurunya juga bukan sembarang guru di Amerika itu kan yang pakai udah banyak ya ilmu ini, dan aku udah sering sebut ketika aku gathering, aku webinar, bahkan seminar offline, saya kasih tahu kiblatnya ke arah siapa gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, percaya nggak percaya ya, nyatanya ya ini M-Trade punya portfolio seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa cuan-cuan multi bagger gitu. Jadi kalau ada yang bilang semua juga bisa cuan di market kayak gini, enak aja, banyak juga yang di market kayak gini portfolionya masih merah guys gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, nah ini Invest untuk belajar investasi saham jangka panjang. DM saya EMVESTART untuk investasi jangka panjang. Nah, sedangkan ini ilmunya ilmu trading. Kalau kalian nanya BRMS arahnya kemana, ini benar-benar 50-50 guys. Tapi kalau maksa banget nggak mau 50-50, berarti 55% naik sih, 45% turun. Tapi ini sideways ya, jadi aku ngomongnya segitu aja persentasenya biar nggak terlalu bombastis. M-Trade ada BRMS jangka menengah cuannya sekitaran 70%, jangka pendeknya tek-tak-tek-tok. Jadi banyak saham yang kita hold udah cuan banyak dari bawah. Oke, jadi mau masuk sekarang boleh nggak? Boleh sih, disclaimer ya guys ya, mesti tetap ada stop loss di bawah 930, kamu cut loss. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari siapa ini? Hari Sutisna, BRMS sudah ya, Hari Sutisna. Ferdinand, pada nanya BRMS. Bumi Dewa sudah kubahas, Ferdinand. ENRG sudah, Ferdinand. ADMR, siap. ADMR, mari kita bahas ADMR. Aduh guys, lapar guys. ADMR, beberapa hari yang lalu ADMR itu sempat breakoutnya cakep di 8 Desember. Terus kemudian 9 Desember dia ada sedikit retracement ya, 9 Desember ada sedikit retracement. Kemudian hari ini dia masih normal correction atau normal retracement. Bahkan kalau sampai turun ke 1335 pun ini masih normal guys. Kalau sampai turun ke sini ini masih normal. Jadi dia bakalan sideways dulu, dan ini proses manasin mesin sebelum terbang. Kalau pesawat terbang kan dia manasin mesin dulu. Cut loss kalau turun di bawah 1330 atau 1300. Ini aku turunin supportnya, boleh tambahin satu support lagi di sini ya, 1300 gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau pattern volumenya masih bagus sih, masih oke aja gitu ya. Terus kemudian pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ferdinand udah, AGT, TAMP, Indi, UNTR, BBRI, MAPI. Oke, Indi, UNTR, BBRI, MAPI. Oke, Indi ini mirip kayak tadi barusan bahas sama apa sebelum Indi? Kami cek tadi ngebahas sama apa ya? ADMR ya. Mirip kayak ADMR, bentuknya bakalan kayak gini tuh ADMR sama Indi. Ini normal correction, normal retracement. Jadi ini ada support stop loss support kecil di sini. Aku pengen nurunin stop loss sih. Stop lossnya di situ bisa kesentuh terus naik lagi. Jadi Indi masih ya, itu kalau jangka pendek mungkin stop lossnya di situ ya, tapi jangka menengah sampai 1765 asal volumenya masih bagus ya, itu masih area yang bagus sih, masih area yang bagus ya. Jadi Indi itu support kuatnya 1750. Kalau turun sampai ke area itu, bahkan ke area itu dengan
jika volumenya kecil turunnya masih oke. Gitu. Jadi Indi, terus bentuknya Indi kayak ADMR tadi, terus Medco. Jadi kalian yang nyari saham yang belum naik, Indi, Medco. Nah, ini sama nih, baru breakout dari falling wedges, terus kemudian sideways, terus Harum. Nah, ini sama juga ya. Breakout dari falling wedges, terus kemudian kita ke saham Harum. Ya, Harum ini patternnya dia juga bakal sideways normal. Jadi Indi, Medco, Harum, AADI. Ini ada yang nanya kenapa lambat banget naiknya. Lo udah naik, dia turun ini karena dividen kemarin ya. Jadi saham-saham kayak gini kan, saham tuh ada siklusnya ya, ada siklus manasin mesin stage 1, siklus mulai lepas landas awal stage 2, siklus terbang stage 2, siklus udah mulai siap-siap mendarat stage 3 gitu. Nah, jadi kalau kalian mau cuannya banyak ya saham yang baru manasin mesin kadang antrian di bandara, antriannya lumayan lama ya, udah tunggu aja. Tapi kan potensi upside-nya masih lumayan. Kayak Tins itu kita nunggu dari bulan apa, Juli sampai profit takingnya Desember atau November akhir kemarin. Jadi itu sekitar 4 atau 5 bulanan dapat 200%. Harus sabar guys. Sabar bukan karena sabar doang. Sabar tuh karena mengerti, paham. Jika patternnya bagus bisa disabarin. Kalau patternnya nggak bagus udah caw aja guys. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Asri. Random dikit dari pertanyaan kalian. Saya mau bahas saham Asri. Saham Asri masih sideways. Saham apa tadi aku mau bahas ya? MBMA. Ini sama juga. Ini bakalan ada sideways di bawah dikit. Nah, jadi sebenarnya MBMA, Medco, Indi, Harum itu saham-saham yang lagi membentuk stage 1 pendek. Setelah dia ada stage 4 pendek ya. Jadi jangka pendeknya dia lagi manasin mesin lagi. Sebenarnya jangka menengahnya dia masih uptrend tuh, lihat. Tapi jangka pendeknya, nah aku kalau boleh menerjemahkan ya, modelannya MBMA sekarang, Harum, Indi, Medco itu sama kayak MBMA zaman di sini loh, kayak di sini loh. Ini loh, udah breakout tapi masih ada sideways dikit. Nah, arahnya kayak gini. Oke. Disclaimer guys, tetap harus ada stop loss dan money management. Aku mau buka komen. Thank you banget Mas Fauzi, lucu banget petugas bandara security ya. Kalau nggak salah tadi petugas apa sih yang ngecekin paspor. Aku dikenalin sama dia. Terus lucu sahamnya dia, saham konglo gitu juga sih, mirip-mirip kayak sama M3. Terus dia ke atas nyariin sampai ke gate, bawain Dunkin Donuts dong. Udah dimakan anakku sebagian. Dan sekarang aku lapar, buat ganjel dulu boleh ya. Kalorinya tinggi tapi nggak apa-apa dong, lagi liburan. Thank you Mas Fauzi. Enak banget. Ganjel dulu. Koin. Kabarnya Pak Hasim masuk. Bener nggak? Nah, kita lihat. Koin Indo. Lagi turun, volumenya gede. Hati-hati dulu deh. Hati-hati, jangan banyak ini dulu. CDIA, wih, 1 gigit langsung enak, langsung kenyang. CDIA watch ya. CDIA watch, kenapa? Itu lagi normal retracement, lagi retracement normal. Nonton gak sih Mas, kamu Mas? Mestinya udah pulang kerja kan? Ini menikmati Dunkin Donutmu loh ya. Dikasih dengan niat tuh makin enak, sampai lari ke atas. BKSL please. Dewa udah, tadi udah dibahas. Bumi udah banget, udah dibahas banget. BKSL satu gigitan lagi aku nggak pergi dinner nih, langsung kenyang. CDIA bisa di watch ini. Ya CDIA bisa watch. BKSL kita tunggu dia turun lagi.
tunggu turun lagi. $160 sekitaran di sini. Sekitar 160-an ya, 160-an. Yang penting turun volume kecil. Sebenarnya mau 160, 150 ya saya tungguin aja sih, saya tampung aja sih. GoTo tuh patternnya cakep. Ini patternnya cakep, inverse head and shoulders, bisa naik guys. Cuman masih di bawah 100, jadi M-trade belum masuk ya. Kita lagi dilema sebenarnya. Kita ngeliat dia bakalan naik, tapi kalau di bawah 100 itu artinya gini, jadi percentage naik turunnya jadi gede, resikonya lumayan. Kalau emas cara lihatnya gimana? Sama. Thank you Bu Harum, sama-sama. Makasih dedikasinya. Pelayanan sih, pelayanan. Kalian nanya apa tadi? Emas. Cara baca emas sama. Ini lagi dia dia lagi di stage 2 gede, tapi jangka pendeknya itu dia lagi di sideways. Jadi tren besar jangka panjangnya uptrend, tapi tren pendeknya tuh lagi sideways sih. Arahnya masih naik ya. Kalau di compare dengan makronya mengkonfirmasi juga, karena China masih beli lagi. Karena emang seneng ya, aku ngelihat saham kayak gini seneng. Jadi dan untung keluarga juga ngerti. Mereka mau menunggu. SSIA retrace sampai 182. SSIA kembali konvergen guys. Kan kapan hari aku bilang nggak konvergen ya. Nah tapi ini bagus, dia turun 4 hari, dia turun. Nah ini bagus ya. Bagusnya kenapa? Turunnya volume kecil, dia jadi konvergen lagi. Artinya ini tanda bagus, SSIA bisa di watch. Oke, CBDK Pak kalau udah siap bilang ya Pak ya. Udah siap dinner. Oke. CBDK hari ini turun, kita lagi nungguin lagi dia turun kena 8075 lagi. Ya, kita lagi ini pas loh, kasih garis gini nih turunnya pas loh. Jadi CBDK kita mau watch ya. Kita mau watch. Hari ini dengan volume gede masalahnya, makanya kita watch dulu turunnya. Andaro masih cakep. Kalian kan nyari yang belum naik toh. Yang belum naik ya harus sabar toh. Kayak Bumi waktu itu kita beli juga harus sabar loh. Bum nggak langsung ngegas loh. Ini ADRO, ADI ini juga sama kayak bum dulu gitu loh. Kalian yang untungnya 100%, 150% sama kayak M-Trade itu kan melewati masa sideways dulu toh. Chartnya mulai loading. Aduh, aku mau kasih lihat Bumi tapi dia masih loading. Susu sehat selalu ya susu sopo. Oh, susu kamu dipanggil susu. Kurang ajar. Kamu dipanggil susu. ya wis. Ini nih Buminya udah loading. Susu loh. Susu sopo. Ini loh, tak kasih tahu. Itu bumbum waktu kita buy bisa cuan sampai cepet hun ya. Kan kita buy di sini toh, perhatiin. Nih, ini best price ya. Kita katakanlah dapat di best price pun, nggak usah yang di sini lah. 21%. Ini nunggunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari tanggal 21 Oktober terus 11 November baru jalan guys. Ya emang kayak gitu yang namanya manasin mesin. Ya wes gitu aja. Susu sudah siap. Ya wes. Susu jangan ngorok lah. Ngorok anjingnya kemarin. Udah. Thank you ya semuanya ya. Sorry banget besok aku nggak live, jadi kalian update di morning briefing M-Trade. Besok aku ada flight jam tutup market sampai malam, jadi sama sekali nggak bisa live. Thank you semuanya. Makasih Miss udah sempetin live di sela-sela holiday meskipun jadwalnya random. Jadi buat kalian yang baru nonton live aku kok tiba-tiba udah selesai, lihat rekamannya di YT, mungkin butuh sekitar setengah jam 1 jam buat naikin ke YT. Thank you Pak Jungki, thank you semuanya. BSDE belum waktunya, ditunggu aja. Oke ya, INKP kemarin udah breakout, cakep. Ini lagi normal retracement aja, malah dikasih kesempatan kedua. Cuman lebih bagus saham-saham yang tadi aku bilang.
Good night semuanya. Jangan lupa kalian belajar di Mvestart untuk investasi jangka panjang tanggal 20 Desember. DM aku EMVESTART. Itu susunya sudah ngemil. Udah kemil, kalau dia kenyang ntar nggak mau makan. Ya wes, bye bye semuanya. Good night. Sorry ya gak lengkap. Tapi aku penasaran juga loh. Kamu nanya terus sih. Sebentar ya susu ya. Ngamuk gak diajak makan nanti. BKSL udah tadi. Tunggu retracement. Ntar nonton rekaman aja lah. Udah banyak yang dibahas tadi. Oke, dadah, good night. Yang di TokTok yang di IT follow Igoy aku @ellen_official, mtrade_id untuk saham Indonesia, mtrade.us buat saham Amerika, Cryptofolio ID buat kripto, dan juga Beyond Money ID buat self development dan entrepreneurship. Bye.